Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Habibah dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembaruan Islam. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1, miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Munculnya pembaruan Islam tahun 1800 hingga sekarang. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: yang pertama, periode abad klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode abad pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode abad modern tahun 1800 hingga sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Menurut Muhaimin, tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: yang pertama, negara Turki Utsmani yang dilulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Yang pertama, tokoh-tokoh pembaru dari India. Syah Waliullah. Beliau lahir pada tahun 1703 dan wafat pada tahun 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian, beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan di Madinah selama 1 tahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kekerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. Yang keempat, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Syed Ahmad Khan. Beliau lahir pada tahun 1817 dan wafat pada tahun 1898 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Syed Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syed Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran Syed Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka, ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman-zaman modern. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku takdil yang hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti alasannya. Yang keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo-Oriental College atau disingkat MAOC yang terletak di Aligarh. Selanjutnya, Muhammad Iqbal. Beliau lahir pada tahun 1876 dan wafat pada tahun 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada pergerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikiran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan kewujudan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, ada tokoh-tokoh pembaru dari Mesir.
Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islamnya pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir sebagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Dan yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Tokoh selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Yang ketiga, corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905.
Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanannya di Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian, Al-Afghani memberikan tafsirannya. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. Yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridha. Beliau lahir pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir di Al-Qawamun, suatu desa Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum vitalis, Jabriyah, yaitu kaum yang hanya pasrah dengan keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan permurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Yang ketiga, ada tokoh-tokoh pembaru dari Turki. Yang pertama ada Sultan Mahmud II. Beliau lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Pelopor pembaruan di kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 sama dengan Mesir, yaitu raja. Pembaru Islam di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, sedangkan pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktebi Ulum Edibiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Pembaru terakhir ini yang berasal dari Turki adalah Namik Kemal. Beliau lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Namik Kemal dikenal dengan sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Yeni Usman Lintar Yong Ottoman. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kekerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya adalah: yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga,
Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem biat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat dan al-amanah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat, kebaikan umum. Khalifah tidak bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-amanah. Dan yang terakhir, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara tidak langsung atau langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebut sebelumnya. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan Islam, yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan dan pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.